Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Rizman Arif dari Forum News Network. Keputusan Kejaksaan Agung yang menetapkan Tom Lembong atau Thomas Trikasih Lembong ini mantan Menteri Perdagangan era Jokowi sekaligus adalah sahabat Anies Baswedan sebagai tersangka korupsi dalam importasi gula itu terus bergema di media sosial. Dan ini juga kalau Anda amati pemberitaan-pemberitaan itu juga dipenuhi oleh berita-berita yang berkaitan dengan Tom Lembong. Dan kebanyakan ini kalau kita lihat publik menilai bahwa penetapan Tom Lembong dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan oleh Kejaksaan Agung ini sebagai tindakan politis atau langkah politis dan ini dikait-kaitkan dengan Jokowi dan Gibran Rakabuming. Atau kalau sekarang ini di kalangan netizen disebutnya Fufu Fafa begitu ya. Jadi Thomas Lembong itu diduga menjadi korban dari Fufu Fafa. Dan ini jelas ada kaitannya dengan kontestasi antara Gibran Rakabuming dengan Anies Baswedan. Nah, soal ini di media sosial kalau saya amati nama Thomas Lembong itu trending topik. Itu bahkan trending topiknya sejak tadi malam ya, setelah Kejaksaan Agung itu menetapkan Thomas Lembong itu menjadi tersangka. Dan sampai sore ini kan penetapannya Selasa sore, sampai Rabu sore itu nama Thomas Lembong atau hashtag Thomas Lembong itu masih merajai trending topik untuk Indonesia ini. Bahkan beberapa tagar yang ini memang menggunakan para buzzer seperti fokus bekerja untuk rakyat gitu ya. Ini yang diharapkan bisa menimpa trending topik Tom Lembong itu tidak berdaya. Jauh sekali kalau kita amati ya. Tagar Tom Lembong itu dicuitkan oleh ratusan ribu di akun Twitter, sementara fokus bekerja untuk rakyat itu hanya ribuan saja. Dan ini memang tidak terhindarkan kalau kemudian ada kecurigaan bahwa Tom Lembong itu kasusnya ini ya dia dikriminalisasi begitu ya, bukan semata-mata murni, dan ini bukan karena persoalan soal dugaan korupsi, tapi lebih pada karena kasus politis. Apalagi sejumlah tokoh itu memberikan semacam testimoni siapa sesungguhnya Thomas Lembong ini yang dikenal sebagai pribadi yang sangat lurus, termasuk juga Anies Baswedan. Jadi kendati Kejaksaan Agung itu sudah membantah bahwa kasus Tom Lembong ini dipolitisasi, tetapi ini sulit untuk menafikan kecurigaan publik bahwa ya Thomas Lembong ini korban dari kriminalisasi oleh penguasa. Anies Baswedan melalui akun Instagramnya itu secara khusus dia menulis testimoninya tentang Tom Lembong. Teman-teman semua, terkait penetapan Tom Lembong sebagai tersangka, saya bersahabat dengan Tom hampir 20 tahun dan mengenalnya sebagai pribadi berintegritas tinggi. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan ia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Karena itu selama karir panjang di dunia usaha dan karir yang singkat di pemerintahan, ia disegani, baik lingkup domestik maupun internasional. Kabar ini amat-amat mengejutkan. Walau begitu, kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Kami juga tetap akan memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom. Tom jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. I still have my trust in Tom. Dan doa serta dukungan kami tidak akan putus. Kami ingin negeri ini membuktikan bahwa yang tertulis di penjelasan UUD 1945 masih valid, yaitu negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, Rechtsstaat, bukan berdasarkan kekuasaan belaka, Mahstat. Itu status yang diunggah oleh Anies Baswedan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 hari ini ya. Kendati dia tidak terang-terangan menyatakan bahwa kasus Tom Lembong itu dipolitisasi atau dia dikriminalisasi, tapi dari bahasa Anies yang saya kira kita cukup akrab, gayanya memang seperti itu ya, meskipun halus. Tapi kita bisa menafsirkan bahwa Anies tadi itu menduga ini ya ada permainan hukum. Karena tadi dia menyatakan ini harusnya negara hukum itu Rechtsstaat, negara hukum bukan Mahstat, bukan kekuasaan. Ya dia mencurigai bahwa ini ada permainan kekuasaan sehingga Tom Lembong, pribadi yang dikenal sangat lurus itu, kemudian dia
dijadikan tersangka dalam dugaan korupsi importasi gula. Banyak kalau Anda amati di media sosial itu yang memberikan testimoni soal Tom Lembong ini dan yang memberikan kesaksian ini memang banyak tokoh-tokoh. Jadi ya wajar kalau kemudian di media sosial itu orang lebih meyakini bahwa kasus Tom Lembong ini ya dia dipolitisasi begitu. Walaupun itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung itu sudah membantah bahwa ini dipolitisasi, kata Kejaksaan Agung bahwa Tom Lembong itu sudah diperiksa 3 kali dan itu sejak tahun 2023 dan dari hasil temuan dari BPK itu diketahui bahwa akibat kebijakan Tom Lembong yang mengizinkan impor gula sementara kondisi gula dalam negeri itu sedang melimpah itu dan tanpa koordinasi dengan kementerian terkait yakni Kementerian Perindustrian, kemudian negara itu dirugikan sebesar 400 miliar. Nah, justru pernyataan tadi bahwa itu sudah diperiksa pada sejak tahun 2023 itu malah menimbulkan kecurigaan karena berarti kalau tahun 2023 itu samaan dengan kampanye Pilpres dan kita tahu bahwa Tom Lembong ini mendukung Anies Baswedan, dia malah menjadi Kotemnas Amin, ya ini dia menjadi Kotemnas bidang ekonomi. Ini susah juga ini ya jadi Kejaksaan Agung walaupun mereka menjelaskan bahwa itu sudah diperiksa sejak tahun 2023 dan sampai 3 kali diperiksa, malah itu dijadikan dasar yang menunjukkan bahwa itu ada kaitannya dengan pencapresan Anies Baswedan karena itu ada masa kampanye. Ini memang agak sulit untuk tidak mengkait-kaitkan dengan soal itu. Makanya itu kemudian banyak yang mendorong untuk Kejaksaan Agung itu tidak hanya memeriksa Tom Lembong karena kan setidaknya ini kalau di masa Presiden Jokowi itu ada sejumlah menteri perdagangan. Kalau tidak salah ini sampai 5 atau 6 ya menteri perdagangan di eranya Pak Jokowi ini karena ganti-ganti karena Tom Lembong ini kan dia juga masuk menjadi Menteri Perdagangan itu melalui reshuffle, dia menggantikan Menteri Perdagangan sebelumnya, yakni Rahmat Gobel. Jadi Rahmat Gobel itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan, ini politisi Nasdem itu hanya 1 tahun, tahun 2014 sampai 2015, kemudian digantikan oleh Thomas Lembong 2015 sampai 2016, dan setelah itu kembali lagi ke politisi Nasdem Enggar Tias Tolukita, itu cukup lama ini 2016 sampai 2019, jadi akhir periode pertama pemerintahan Jokowi. Jadi setidaknya itu ada 3 menteri perdagangan maksud saya dan itu terjadi lagi pada periode yang kedua itu ada 3 menteri lagi. Yakni yang pertama Agus Suparmanto itu pada waktu itu adalah politisi PKB, ini hanya juga sebentar menjadi Menteri Perdagangan hanya 2019 sampai 2020. Kemudian digantikan oleh Muhammad Lutfi 2020 dan 2020 sampai 2022. Dan kemudian karena Lutfi ini juga pernah tersangkut kasus minyak goreng, tapi kasusnya tidak berlanjut, dia pernah diperiksa oleh kejaksaan, itu dia kemudian digantikan oleh Zulkifli Hasan itu tahun 2022 sampai 2024. Nah, dari mereka ini ternyata 5 orang nih yang sebenarnya yang diminta diperiksa, atau tepatnya 4 orang tersisa ya. Thomas Lembong sudah dijadikan tersangka. Salah satunya yang mendorong agar menteri-menteri yang lain, menteri perdagangan di era Jokowi itu diperiksa juga oleh kejaksaan itu adalah Said Didu. Ini manusia merdeka ini. Dia mencuit melalui akun media sosialnya, dia menyatakan dia mendukung tindakan Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus-kasus korupsi di masa pemerintahnya Pak Jokowi itu. Tapi dia mendorong jangan hanya Tom Lembong, karena dia punya data bahwa menteri-menteri perdagangan yang lain setelah Thomas Lembong itu juga melakukan impor gula, bahkan jumlahnya itu jauh lebih besar. Said Didu itu punya data, kalau pada eranya Tom Lembong, 2015 sampai 2016 itu impor gula sebesar 5 juta ton. Kemudian pada eranya Enggar Tias Tolukita itu 2016 sampai 2019 itu melonjak sangat tinggi, jadi sampai 15 juta ton. Dan kemudian Agus Suparmanto itu 2019 sampai 2020, jadi hanya 1 tahun saja itu impor gula sekitar 9,5 juta ton. Muhammad Lutfi itu selama 2 tahun impor gulanya sekitar 13 juta ton. Dan Zulkifli Hasan, nah ini yang periode terakhir dari pemerintahan Jokowi itu impor gulanya mencapai 18 juta ton. Sudah jadi rahasia umum, biasanya kalau berkaitan dengan impor-impor ini ada permainan mafianya itu. Tapi kalau kita menyimak penjelasan dari Kejaksaan Agung ketika gelar perkara atau jumpa pers penahanan dari Thomas Lembong, penetapan tersangka dan kemudian diikuti Thomas Lembong, itu kan dijelaskan bahwa Thomas Lembong itu
dia rupanya ini kalau ini kita lihat dia ini soal kebijakan. Dia memutuskan untuk melakukan impor gula, ini gula gula merah ya, yang kemudian diolah menjadi gula putih itu karena pada waktu itu Indonesia masih mengalami surplus gula. Dan kemudian dari keputusan Thomas Lembong inilah digunakan oleh Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI ya. Ini untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta untuk mengimpor gula tadi dan ini katanya dari hasil BPK itu ditemukan penyimpangan bahwa harusnya yang boleh melakukan impor gula ini bukan perusahaan swasta tapi perusahaan BUMN dan akibat itulah kemudian pemerintah itu mengalami kerugian sebesar 400 miliar. Nah, soal ini juga dipertanyakan misalnya oleh Refli Harun yang menyatakan bahwa soal dugaan korupsi terhadap Tom Lembong ini kan baru potential loss, ya, bukan actual loss. Jadi kalau toh kata yang terjadi hal semacam ini, maka ya wajar kalau kemudian menteri-menteri lain juga bisa diselidiki. Jadi BPK juga harus bekerja untuk mencari temuan-temuan itu. Kalau potential loss itu kan berarti itu kebijakan, artinya belum terbukti bahwa Thomas Lembong itu menerima aliran dana dari korupsi itu. Katakanlah itu terjadi korupsi karena negara disebut rugi sampai 400 miliar rupiah. Nah, dengan fakta-fakta semacam itulah makanya kemudian ya banyak yang curiga bahwa ini bagian dari permainan politik dan mau tidak mau kemudian dikait-kaitkan dengan Kufu Fafa. Maksudnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkaitan dengan kontestasi Pilpres nanti tahun 2029. Kenapa? Karena Tom Lembong ini ya ini tulang punggung dari Anies Baswedan untuk mempersiapkan ormas yang segera di-launching dan diduga ini nanti ormas dari Anies ini merupakan embrio untuk menjadikan partai politik yang bisa mendukung Anies Baswedan untuk mencalonkan diri menjadi Pilpres tahun 2029 ya. Walaupun ini kan sebenarnya tidak bisa langsung seperti itu ya karena partai kalau toh Anies Baswedan nanti bangun partai dan ikut kontestasi pada pemilu 2029 kan ini kalau pilpresnya bersamaan dengan pemilu legislatif kan kita belum tahu berapa besar dukungan dari partai pendukung Anies Baswedan ini atau partai perubahan lah katakanlah gitu kita dalam tanda petik begitu ya. Walaupun ini belum berdiri partainya apakah dia bisa memenuhi syarat, apakah partai itu lolos parliamentary threshold, dan kalau kemudian lolos parliamentary threshold, apakah juga kemudian bisa memenuhi syarat presidensial threshold. Nah, ini kan sampai sekarang ini belum ditetapkan berapa presidensial threshold-nya. Kalau keputusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu yang sudah diputuskan parliamentary threshold-nya itu adalah ambang batas suara untuk pemilihan kepala daerah mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 2 gitu. Sementara untuk presiden sampai sekarang kan belum ada perubahan-perubahan semacam itu. Tapi apapun juga ya agak sulit untuk tidak dikait-kaitkan dengan upaya untuk terus menghalang-halangi Anies Baswedan untuk bisa maju pada Pilpres 2029 karena Pak Jokowi yang dikabarkan sebentar lagi juga akan membangun partai politik, akan berikan partai politik yakni mengubah ormas relawannya Projo menjadi parpol itu kan sudah dipastikan sedang bersiap-siap untuk mengusung Gibran Rakabuming maju pada Pilpres 2029 dan Anies Baswedan ini pasti akan jadi potensial penantang Gibran dan bahkan mungkin akan berat untuk dikalahkan Gibran ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Gibran ini kan bisa jadi wakil presiden karena ada bapaknya. Kalau nggak ada bapaknya dan bapaknya tidak tetap cawe-cawe di pemerintahan, saya pikir Gibran bukanlah kandidat yang pantas diperhitungkan. Ya karena itu ketika Thomas Lembong itu dijadikan tersangka agak sulit untuk membantah ini ada unsur politik ya. Apalagi kemudian tadi kesaksian-kesaksian dari sejumlah tokoh termasuk Anies Baswedan bahwa Tom Lembong ini adalah pribadi yang dikenal lurus, punya integritas, nggak mungkin dia main-main semacam itu. Kalau toh katakanlah memang dia melakukan kesalahan administratif itu lebih pada kesalahan kebijakan bukan karena korupsi. Dan kalau itu yang harus diadili maka sebenarnya banyak sekali pejabat-pejabat kita yang harus diadili karena kebijakan mereka. Nah, ini apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan realitas bahwa seringkali terjadi permainan-permainan dalam soal impor ini, apakah itu impor beras, impor gula, impor bawang putih dan sebagainya itu biasanya memang ada pengkinya. Nah, ini kemudian kalau dikaitkan juga dengan menteri-menteri yang lain, kemudian publik melihat kok ada perbedaan.
Misalnya pada waktu kasus Menteri Perdagangan Lutfi yang pada waktu itu juga diperiksa karena ada dugaan penyimpangan ekspor CPO minyak goreng gitu ya. Itu kasusnya tidak berlanjut. Begitu juga dengan Menko Erlangga Hartarto yang sekarang kembali menjabat menjadi Menko, itu juga sempat diperiksa oleh Kejaksaan Agung tapi kasusnya tidak berlanjut. Hanya saja kan kita kemudian tahu Airlangga Hartarto itu mundur sebagai Ketua Umum Golkar dan setelah itu kasusnya tidak berlanjut. Jadi orang banyak menilai ini kayak ada semacam barter, ada tekanan politik. Kalau Anda tidak mundur sebagai Ketua Umum Golkar, maka kasusnya itu akan diteruskan, dilanjutkan. Jadi ketika kemudian Airlangga Hartarto mundur dan kemudian Bahlil menjadi Ketua Umum Partai Golkar, kasusnya tidak berlanjut. Jadi itu persepsi di kalangan publik yang sulit untuk dibantah karena aroma bahwa aparat penegak hukum, lembaga-lembaga penegak hukum itu apakah KPK, kejaksaan maupun kepolisian itu digunakan oleh penguasa untuk jadi sandera dan tawar-menawar politik itu sangat aromanya sangat kuat itu dilakukan pada era pemerintahan Jokowi. Nah kemudian kenapa kan sekarang pemerintahnya Pak Prabowo, kenapa kok yang disalahkan tetap Pak Jokowi? Ya seperti penjelasan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung tadi bahwa kasus ini sudah diselidiki sejak tahun 2023. Jadi ini adalah perkara yang masih tersisa dari pemerintahan Jokowi. Sementara Jokowi diketahui hingga sekarang itu masih terus cawe-cawe di kekuasaan termasuk bagaimana menentukan susunan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.